Apa sih UMKM nih? Mending hire agensi atau hire tim sendiri ya? Nah, ini adalah pertanyaan dan dilema para pebisnis UMKM di awal memulai bisnis biasanya ya. Ketika mereka membutuhkan tim digital marketing ataupun tim kreatif konten gitu ya, itu kebingungan nih, apakah mendingan kita hire aja gitu ya, tim internal yang bisa bekerja untuk kita, ataukah mending kita hire agensi. Nah, untuk menjawabnya mungkin kita sepakatin dulu kondisinya ya. Kondisinya adalah teman-teman UMKM tapi budgetnya minimal gitu ya. Kalau ada juga kan UMKM yang punya budget yang cukup besar gitu ya di awal, modalnya cukup gede, ya itu beda kasus lah ya. Tapi kalau di sini mungkin khusus untuk yang teman-teman yang punya budget minimal tapi pengen hasilnya juga maksimal. Dan yang kemudian yang kedua adalah teman-teman lebih prefer keuntungan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek. Nah, maka di sini aku mau ngajak dulu teman-teman untuk mendata atau nge-list down ya, apa aja pros and cons dari kedua pilihan tersebut. Yang pertama, kalau kita hire agency, kita memang akan mendapatkan jasa ataupun output kinerja dari orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Ketika kita butuh jasa digital marketing, maka kita akan dilayani oleh orang yang sudah berpengalaman di digital marketing, begitupun di kreatif konten. Nah, tapi kita perlu sadari bahwa yang namanya agensi itu tidak hanya mengerjakan project yang kita berikan saja gitu ya. Mereka punya beberapa klien yang mungkin dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan untuk mereka terpecah dari sisi fokus maupun pendalaman uh, market market terkait produk kita gitu ya. Jadi di situ yang perlu kita pertimbangkan. Nah, beda halnya kalau misalkan kita nge-hire tim sendiri gitu ya. Maka dari jam kerjanya mereka bisa fokus untuk mempelajari produk knowledge kita dan menjiwai brand DNA perusahaan kita. Sehingga hasilnya adalah konten yang mereka buat itu bisa lebih bernyawa ya, dan kemudian bisa juga memunculkan spontanitas ataupun ide-ide tertentu yang bisa muncul selama mereka bekerja gitu ya. Contohnya misalkan karena seharian mereka melihat uh, operasional, melihat produksi, tiba-tiba mereka kepikiran ide-ide kreatif yang mungkin tidak kepikiran atau tidak terlihat oleh tim yang ada di agensi gitu ya. Karena biasanya kalau agensi itu ada jadwalnya sendiri ya. Kalau misalkan kita mau visit ke kantor kita misalnya gitu ya, mereka biasanya menjadwalkan ada yang 1 bulan sekali, ada yang berapa mungkin 1 minggu sekali gitu ya. Itu 1 minggu sekali udah keren banget tuh agensinya yang kalau bisa kayak gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi ada hal-hal yang luput dari pengamatan si agensi gitu ya, dibandingkan dengan yang tim internal yang mungkin bisa sepanjang hari mereka melihat itu dan kemudian memunculkan ide-ide baru. Nah, tapi memang ketika kita meng-hire tim sendiri, itu biasanya kita perlu waktu dan perlu effort untuk men-training mereka. Apalagi kayak tadi kondisinya adalah kita tidak punya budget yang besar gitu ya, sehingga karena budgetnya minimal mungkin kita baru bisa nge-hire tim yang masih fresh graduate ataukah mereka masih first jobber yang secara karir atau pengalaman mungkin belum terlalu banyak gitu ya, sehingga secara kompetensi masih harus terus diasah gitu. Nah, memang itu yang akan menjadi effort kita ketika kita meng-hire tim sendiri. Nah, terus gimana dong kesimpulannya? Saranku, kalau misalkan kondisinya kayak tadi gitu ya, mending better teman-teman hire tim internal aja tapi di training sampai jago. Kenapa? Karena secara jangka panjang hal ini malah akan lebih secara cost ya lebih efektif dan mungkin hasilnya lebih maksimal gitu ya. Kalau kita mau ngitung murah-murahan, yang namanya murah itu pasti ada batasnya gitu ya. Dan ketika semakin murah pasti ada impact ke dalam kualitasnya. Tapi ketika kita fokusnya ke dalam hasil yang lebih maksimal gitu ya, walaupun kita mulai dari budget yang minimal, kita bisa perlahan-lahan untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi apalagi kalau tadi kita prefer lebih ke jangka panjang. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau nge-hire agensi. Biasanya aku juga pakai kalau misalkan ada dua hal ini biasanya. Yang pertama, jasa yang kita butuhkan dari mereka itu adalah jasa yang kita butuhkan sesekali atau bahkan mungkin sekali-kalinya. Contoh, misalkan teman-teman butuh bikin company profile gitu ya, yang proper banget. Nah, mungkin tim internal kita yang kita udah hire itu
belum memiliki kompetensi untuk, bikin company profile yang profesional gitu ya. Nah, sehingga kita boleh tuh nge-hire, eee, si jasa tersebut gitu ya, jasa dari agensi gitu ya, atau bisa juga kita misalkan lagi mau testing, strategi marketing tertentu gitu ya. Contoh misalkan, dari sisi sosial media gitu ya. Misalkan feeds kita itu biasanya menggunakan real pic gitu ya konsepnya. Terus kita mau mengubah atau mau testing gitu, feed kita itu mau pakai konsep, desain 3D misalkan gitu ya. Nah itu kan, secara konsep bagus, tapi juga, secara eksekusi kita perlu, beberapa effort. Yang pertama kompetensi, apakah desainernya bisa melakukan desain 3D tersebut atau enggak. Terus kemudian biasanya turun juga ke kebutuhan, aset ya, kayak apakah kita punya komputer ataupun, perangkat kerja yang mendukung hal tersebut gitu ya. Karena untuk bikin, yang namanya motion 3D kayak gitu biasanya, speknya harus tinggi gitu, dan itu juga akhirnya jatuhnya jadi ke modal lagi gitu. Nah, kalau misalkan dirasa, kebutuhan biayanya tinggi dan kemudian juga, eee, hal ini masih dalam tahap testing, ya menurutku mending hire agency aja gitu ya. Biar nanti kalau misalkan ternyata, tidak begitu works, teman-teman bisa mempertimbangkan ulang apakah, strategi tersebut bisa dijalankan terus ataukah justru malah mungkin diberhentikan atau balik lagi ke strategi yang sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua misalkan teman-teman pengen, nge-hire agensi supaya, sekalian secara tidak langsung gitu ya men-training tim, internal gitu. Nah, ini bisa juga nih gitu ya, karena, biar si tim internal itu ngelihat gimana sih, standar kinerja, tim agensi gitu ya, orang-orang yang di agensi. Biasanya kan mereka kalau secara, kinerjanya itu aku acungin jempol, mereka tuh bagus banget gitu ya, cepat, satset gitu ya, terus kemudian kreativitasnya tinggi gitu. Nah, itu bisa banget nih teman-teman untuk sesekali gitu ya, meng-hire agensi dan dibuatkan project bareng yang berdampingan gitu ya dengan tim internal kita, sehingga nanti tim internal, eee, apa, memiliki, inspirasi dan ke-trigger gitu ya untuk bisa meningkatkan kompetensinya mereka gitu. Nah itu sih, saranku gitu ya, dan, aku disclaimer, keduanya menurutku bagus dan saling membantu gitu ya. Ada momen dimana kita memang, agensi itu ya sangat dibutuhkan, tapi ada momen yang mungkin kalau sebagai pebisnis atau pelaku usaha itu tim internal mungkin, menjadi salah satu keputusan terbaik untuk saat ini gitu. Oke, gitu aja jawabannya. Terima kasih.